Halo Sobat Edukasi, pernah nggak sih kalian berpikir mengapa suatu berita dapat mempengaruhi sudut pandang penonton ataupun pembaca? Nah, ternyata hal tersebut ada penjelasannya loh teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas mengenai teks berita di SMP Kurikulum Merdeka dan juga kita akan membahas mengenai mengapa suatu berita dapat mempengaruhi sudut pandang pembaca ataupun penonton. Yuk kita bahas. Teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa penting yang terjadi di masyarakat. Teks berita biasanya memuat informasi aktual, nyata, dan terpercaya. Pada teks berita, setidaknya harus memuat 5 W plus 1 H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Nah, kemudian apa sih 5 W plus 1 H? Pada teks berita memiliki unsur 5 W plus 1 H, yaitu what, artinya apa, yang berarti peristiwa apa sih yang terjadi. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian where, di mana tempat kejadian peristiwa tersebut. Kemudian when, kapan, waktu kejadian peristiwa tersebut. Why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, how, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kakak kasih contoh 5 plus 1 H. Di sini ada what, apa yang terjadi. Di sini ada kalimat contohnya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara, kata Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia Kamis 7 Agustus 2025. Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Ucap Sri Mulyani. Nah, kalimat di atas termasuk what karena memberitahu bahwasannya apa yang terjadi pada berita tersebut, yaitu polemik Sri Mulyani yang mengatakan bahwasannya gaji guru dan dosen merupakan suatu tantangan untuk negara dan mempertanyakan apakah ada partisipasi masyarakat terhadap gaji guru tersebut. Yang kedua yaitu wo, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contoh kalimatnya yaitu Menteri Keuangan Menke Sri Mulyani Indrawati turut berkomentar terkait persoalan gaji guru dan dosen yang ramai dibicarakan di media sosial. Nah, wo pada berita tersebut yaitu Sri Mulyani. Yang ketiga yaitu when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Contoh kalimatnya yaitu pernyataan itu disampaikan Sri dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia Kamis 7 Agustus 2025 yang menyatakan waktu pada kalimat tersebut yaitu pada Kamis 7 Agustus 2025. Nah, kemudian yang keempat, where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Contoh kalimatnya yaitu dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia dikutip dari YouTube Institut Teknologi Bandung. Nah, kalimat tersebut sudah menjawab ya, di mana peristiwa tersebut yaitu pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia. Nah, kemudian yang kelima yaitu why, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Contoh kalimatnya yaitu pemerintah membagi dana pendidikan dalam 3 klaster, gaji guru dan dosen masuk pada klaster kedua anggaran pendidikan. Klaster pertama adalah dana yang dialokasikan untuk benefit bagi guru dari sekolah dasar hingga mahasiswa, sedangkan klaster ketiga untuk pembangunan infrastruktur. Nah, jadi yang menyebutkan mengapa peristiwa tersebut terjadi yaitu karena pemerintah ternyata membagi dana pendidikan ke dalam beberapa 3 klaster, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu how, bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Pada berita Tempo.co ini, pengemasan pada beritanya yaitu diawali dengan peristiwa polemik Sri Mulyani yang mengatakan tantangan bagi keuangan negara dan yang mempertanyakan apakah ada partisipasi dari masyarakat. Kemudian diakhiri dengan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, yaitu karena adanya pembagian dana ke dalam beberapa klaster. Baik, kemudian ada struktur berita. Dalam struktur berita yang pertama ada headline.
Headline itu biasanya disebut dengan judul. Judul merupakan kata kunci mengenai peristiwa yang akan dibahas dalam berita. Judul harus dibuat semenarik mungkin supaya pembaca tertarik. Nah, contohnya itu Sri Mulyani soal gaji guru dan dosen rendah, semua harus diri negara. Nah, itu termasuk ke dalam headline atau biasa disebut dengan judul berita. Kemudian struktur yang kedua yaitu lead. Lead biasa disebut dengan teras berita. Teras berita merupakan bagian pembuka yang menyajikan gambaran umum permasalahan. Biasanya, teras berita berisi paparan seluruh permasalahan secara singkat. Nah, kakak mempunyai contoh teras berita, yaitu Menteri Keuangan Menke Sri Mulyani Indrawati turut berkomentar soal gaji guru dan dosen yang banyak dibahas di media sosial. Persoalan rendahnya gaji dianggap menjadi tantangan bagi keuangan negara. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam teras berita karena kalimat tersebut sudah merangkum isi dari berita tersebut. Nah, struktur yang terakhir yaitu ada isi berita. Pada isi berita, penulis memaparkan peristiwa atau permasalahan secara rinci berdasarkan data lapangan. Isi berita biasanya memuat bentuk peristiwa, tempat, waktu, alasan, pelaku, dan kronologi kejadian. Nah, kakak punya contoh isi daripada berita tempo.co tersebut. Berita tersebut membahas pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Ia menyoroti bahwa kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi persoalan dan mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung oleh negara. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pendidikan untuk mendukung gaji dan tunjangan para tenaga pendidik. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Contohnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu termasuk subjek, menyoroti predikat, isu rendahnya gaji guru, keterangan. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua atau lebih klausa. Masing-masing klausa biasanya berdiri sendiri. Contohnya, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Yang ketiga yaitu konjungsi, disebut pula dengan kata hubung. Jenis konjungsi yang biasa digunakan dalam teks berita adalah konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologi. Contohnya, konjungsi kausalitas yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dan oleh karenanya. Yang kedua yaitu konjungsi kronologi. Contohnya yaitu sesudah, setelah, ketika, sebelum, dan tatkala. Kemudian, kita akan menjawab mengapa suatu berita dapat mempengaruhi sudut pandang pembaca ataupun penonton. Ternyata, karena adanya suatu pembingkaian media terhadap suatu berita. Pembingkaian tersebut dinamakan framing. Apa itu framing? Jadi, framing merupakan metode yang digunakan untuk memahami cara media membentuk atau mengkonstruksi realitas. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami, dimaknai, dan dibingkai oleh media. Kemudian ada struktur framing. Struktur framing terdapat 4. Yang pertama ada sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun berita dengan fokus pada headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan atau opini, dan penutup. Yang kedua ada skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta yang berfokus pada 5W+1H. Yang ketiga, tematik, yaitu cara wartawan dalam menulis fakta berfokus pada paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Dan yang terakhir, yaitu ada retoris, yaitu cara wartawan menekankan fakta yang berfokus pada kata idiom, gambar atau foto, dan juga grafik. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai materi teks berita. Kakak harap teman-teman semua sudah paham ya apa itu teks berita, unsur-unsur dalam teks berita, kaidah kebahasaan dalam teks berita. Dan kakak juga berharap teman-teman semua dapat lebih bijak dalam memahami framing-framing berita yang tersebar di mana-mana. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih.